Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktariana Haryanti, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review agenda 3 yaitu mengenai kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk materi yang pertama yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pemerintah telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan jenisnya, ASN terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan PPPK atau P3K. ASN memiliki peran yaitu yang pertama sebagai perencana pelaksana, yang kedua sebagai pengawas, dan yang ketiga sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ASN memiliki fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak ASN. Dalam pasal 70 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dalam pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Untuk PNS mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, mendapatkan cuti, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, mendapatkan perlindungan, dan juga mendapatkan pengembangan kompetensi. Untuk PPPK, mendapatkan gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, mendapatkan perlindungan, dan juga mendapatkan hak pengembangan kompetensi. Dari rincian tersebut, yang membedakan PNS dan PPPK, yaitu PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Adapun kewajiban ASN yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku tersebut menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Kode etik dan kode perilaku berfungsi sebagai pedoman atau panduan dan sebagai standar penilaian sifat, perilaku, serta tindakan ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
Dalam pengelolaan ASN, pemerintah menggunakan sistem merit yang mana merupakan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sistem merit menjadi pilihan berbagai organisasi demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Sistem merit dianggap sebagai sebuah sistem yang efisien, efektif, adil, terbuka atau transparan, dan bebas dari kepentingan politik, individu, maupun kelompok tertentu. Sistem merit merupakan salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Materi yang kedua yaitu Smart ASN. Di era teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya perkembangan pesat di bidang komunikasi. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti saat ini. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Terdapat 4 pilar literasi digital. Yang pertama, etika bermedia digital atau digital ethics. Yang kedua, budaya bermedia digital atau digital culture. Yang ketiga, aman bermedia digital atau digital safety. Yang keempat, cakap bermedia digital atau digital skills. Kita akan bahas satu persatu dari masing-masing pilar literasi digital. Yang pertama, etika bermedia digital, yang merupakan cara berperilaku kita yang baik saat bermedia digital. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, waspada konten negatif, yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE. Contohnya, kita dilarang menyebarkan berita bohong atau hoax, tidak boleh melakukan perundungan atau bullying, dan juga tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech. Yang kedua, melakukan interaksi bermakna di ruang digital, meliputi menjaga privasi, menjaga hak cipta karya, tidak mengakses dan menyebarkan konten berbau pornografi, tidak melakukan kekerasan online, dan isu etika lainnya. Yang kedua, budaya bermedia digital. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, budaya digital dan penguatan karakter. Sebagai warga negara Indonesia, kita diwajibkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap Pancasila dapat kita tunjukkan dalam berbagai kegiatan, salah satunya dalam bermedia sosial. Yang kedua, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dunia digital. Ketika kita telah sadar memasuki era digital, otomatis kita memiliki tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh aktivitas media digital berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, digitalisasi kebudayaan dan TIK, yaitu cara kita menyiasati tantangan dan peluang dari kehadiran ruang digital yang berupa pemahaman terhadap aspek budaya di ruang digital, produksi, distribusi, partisipasi, dan kolaborasi. Yang keempat, cintai produk dalam negeri adalah bagaimana kita menggunakan media digital untuk menerapkan nilai-nilai bela negara, seperti contohnya dengan melakukan gerakan kampanye mencintai produk dalam negeri. Yang kelima yaitu hak-hak digital, di mana hal ini menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital, namun tetap memperhatikan aturan-aturan bermedia digital. Yang ketiga yaitu aman bermedia digital, yang meliputi pengamanan perangkat digital, pengamanan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, serta memahami keamanan digital bagi anak.
Yang keempat, cakap bermedia digital. Artinya, kita dituntut untuk memiliki pengetahuan dasar untuk bisa menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak, menggunakan mesin pencarian informasi, memahami aplikasi percakapan dan media sosial, dan mampu memahami penggunaan dompet digital, marketplace, dan juga melakukan transaksi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.